Sekarang saya mau nanya, lah kira-kira apakah Anda sudah bisa menyaksikan kalau enggak ada Tuhan kecuali Allah? Wah, kok menengkapin apa ini? Jadi Muslim itu pertama kali ngapain? Mengucapkan 2 kalimat kesaksian, syahadat. Kesaksian yang pertama, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Aku bersaksi, enggak ada ilah, enggak ada Tuhan, enggak ada sembahan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Di sini dulu yuk kita pahami. Insya Allah kalau paham ini hidupnya enak. Saya bersaksi enggak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti saya kan ngomong ke semua orang ya. Tuhan hanya Allah. La ilaha illallah. Tapi coba sekarang dicek. Ya sekarang dicek ya. Ke hati masing-masing. Kalau tiba-tiba yang kamu harapkan untuk membayar semua keperluan hidupmu itu lenyap. Kira-kira hatimu tenang atau goyah? Contoh, ini sekarang tanggal berapa ini? 11. Tanggal 11 bulan Juni, ya 11 Juni 2021. Biasanya gajian tanggal berapa? Tanggal muda. Buat yang PNS, ya, gajian tanggal muda. Yang di kantor-kantor swasta, yang bulanan, sama juga. Saya soalnya enggak kerja jadi karyawan. Jadi enggak ngerti saya. Enggak ada yang gaji saya nih, repot juga ya. Yang gajiannya mingguan, ini hari apa sekarang? Jumat, besok apa? Sabtu, oke. Tiba-tiba ada pengumuman, yang kerjanya hari Sabtu digaji ya. Ada pengumuman, bosmu seluruh hartanya dirampok. Dan bosmu masuk rumah sakit kondisi kritis. Na'udzubillah min dzalik. Padahal besok kamu mau terima gaji, uang gaji itu untuk bayar utang. Pertanyaan saya, kalau malam dapat berita begitu, kira-kira bagaimana? Hatinya tenang atau goyah? Yang kamu pikirkan bos yang ada di rumah sakit atau nasibmu besok? Kilo menungso. Karyawan yang baik sudah tahu bosnya di rumah sakit, berjuang melawan maut, bosnya enggak dipikirkan, yang dipikirkan apa? Lah sesuk piye iki? Betul? Gajian metu, apa enggak? Cair apa enggak gajiannya? Cair atau tidak? Besok bagaimana ini? Goyah. Jadi seakan-akan besok saya enggak akan dapat uang. Berarti besok saya enggak bisa bayar hutang. Nasib saya minggu depan enggak jelas, betul? Pikirannya berkembang seperti itu, benar kan? Pertanyaan saya, berarti Tuhanmu siapa? Wes mumet tuh ya. Siapa yang kamu sembah? Kalau kita bilang Tuhanku Allah, berarti yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang bisa menyelamatkan siapa? Allah. Yang bisa memberikan kesehatan siapa? Allah. Jadi kalau sebab-sebab yang digunakan Allah itu, sebab-sebab yang digunakan Allah untuk nyampaikan rezeki ke kamu, sebab-sebabnya itu ada yang rusak, sebab-sebabnya ada yang hilang, kamu tenang enggak? Saya larang ini, mikir saya ini. Didik mikirnya. Saya kasih contoh yang gampang boleh? Boleh, ya, alhamdulillah. Ini tadi yang hadir dapat kopi enggak? Nah, yang enggak dapat berarti kan bukan rezekinya ya. Dapat kopi? Dapat. Kopinya ditempatin apa? Cangkir, betul? Ya, yang menghidangkan kopi siapa? Habib Novel. Betul kan? Yang menghidangkan kopi Habib Novel. Yang dipakai Habib Novel siapa untuk hidangkan kopi?
Relawan-relawan, betul. Kemudian apalagi yang dipakai Habib Novel? Cangkir. Pertanyaan saya, kalau relawannya tiba-tiba kok keseleo? Insya Allah enggak, mudah-mudahan sehat semua. Keseleo. Kemudian enggak keluar, enggak bawa ceret. Terus cocengnya, tempatnya kopi tadi tiba-tiba jatuh pecah. Kamu tenang atau was-was? Mestinya kan dia tenang. Lawang kopi yang ngurusi Habib Novel kok. Betul kan ya? Kopi yang ngurusin siapa? Saya. Tugasmu ngapain? Diam, terima. Betul? Jadi kalau gelasnya pecah, kemudian relawannya ada yang sakit, itu yang nanti yang ngurusin gantinya siapa? Kamu yang sibuk ke dapur cari relawan, kamu yang sibuk cari coceng, atau kamu cukup diam nikmati pengajian, urusan kopi, urusan sampai ke tangan kamu, ke mulut kamu, urusannya Habib Novel. Siapa yang akan cari nanti untuk ganti cangkirnya, cari relawannya? Siapa yang akan cari? Siapa? Jawab yang jelas, siapa? Jangan ragu-ragu, siapa? Habib Novel, Mas Novel, Pak Novel, betul? Maka saya akan ngomong kepada Edwin, ya kan nggak bagi kopi tugasnya ini, tugasnya urusan ukub, menyan syar'i, ya tugasnya itu. Ustaz Iis tugasnya ngajar, ngimamin, zikir, wirid, sholawat, betul ya? Saya akan bilang kepada beliau, tambah lebih mulia kan, sing biasa wiritan, sholawatan, Ustaz Iis, tolong ambil ceretnya dan tolong ambil coceng yang baru, Masya Allah, tambah anyar. Nah ini coceng yang kamu pakai kan sudah umurnya 5 tahun itu. Warnanya udah warna kopi, putih warna kopi. Dicuci pakai model apapun ya tetap bekas kopi. Lah karena dirimu tenang, kopinya datang, cangkirnya baru, yang nyuguhin Ustadz Iis. Kira-kira senang atau enggak senang? Senang. Lah kenapa ketika bosmu masuk rumah sakit, kamu enggak tenang kenapa? Mulai setan itu teko. Sama toh? Jadi kamu lebih percaya sama siapa? Percaya Habib Novel atau percaya Allah? Kalau Habib Novel dengan izin Allah bisa nyari ganti relawan, bisa nyari ganti cangkir, terus Allah mau nyampaikan rezeki ke kamu tuh nunggu bosmu sehat begitu? Allah mau nyampaikan rezeki kamu nunggu kamu dapat pekerjaan begitu? Emangnya Tuhannya kamu atau Allah? Makanya jangan ngatur Allah. Jangan ngatur Tuhan yang maha kuasa. La ilaha illallah dengan pikiran-pikiran kita yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Gak mungkin bisa, gak mungkin, gak iso, gak bus, wah mumet, ruwet, Masya Allah. Aduh, wongnya teko. Ya kan? Nah itu penyakit kebanyakan manusia yang kita-kita ini kalau enggak punya ilmu. Makanya dikatakan yang bisa menyaksikan enggak ada Tuhan kecuali Allah, betul-betul menyaksikan itu Allah. Kemudian siapa? Malaikat. Kemudian siapa lagi? Orang yang punya ilmu. Makanya kalau kita pengen hati kita bisa melihat di jagat raya ini hanya Allah, qul huwallahu ahad. Di jagat raya ini yang ada cuman Allah, yang lain enggak ada. Emangnya kamu ada? Ada. Orang awakmu ki. Adamu karena adanya orang lain, adanya orang lain karena adanya kamu, dan adanya orang lain dan adanya kamu karena diadakan sama Allah. Berarti yang ada siapa? Allah. Contoh begini ya, kamu ada, kalau oksigen nggak ada, kamu jadi ada enggak? Nggak ada. Berarti sebetulnya kamu ada atau nggak ada? Nggak ada, adanya masih bergantung sama yang lain, palsu. Yang betul-betul ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita mau bisa betul-betul menyaksikan itu sampai jadi rasa yakin, iman kuat betul, yakinnya sama Allah Ta'ala, nyaksikan semua itu, deketin yang punya ilmu. Karena yang bisa yang punya ilmu. Yang bisa yang punya ilmu, kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Walaupun dia menghafal ayat sekian ayat, hadis sekian hadis. Kalau enggak dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, enggak bisa.
ulul ilm. Allah bilang yang punya ilmu loh, bukan yang hafal Al-Quran. Wah, ada orang hafal Al-Quran bagus, mulia ya. Tapi kan ada juga orang hafal Al-Quran dilaknat sama Al-Quran. Wal-Quran yal'anuh. Orang baca Al-Quran tapi dilaknat sama Al-Quran. Ayat-ayatnya melaknat dia sendiri karena semua yang dia baca enggak ada yang diamalkan. Yang dia baca, yang larangan justru dia jalankan semua. Dilaknat sama Al-Qurannya. Ada lagi orang hafal Al-Quran buat sombong, tarafu'. Ya, untuk menyombongkan diri sama orang lain. Menghafal Al-Quran itu ibadah yang luar biasa. Tapi bukan jaminan orang punya ilmu. Hafal hadis bukan jaminan orang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, orangnya yang ngapalin Al-Quran, orangnya yang belajar hadis, tapi hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilm nur. Ilmu itu cahaya. Makanya kalau kita lihat, saya menyimak ceramah-ceramah saya yang dulu tuh, yang lama-lama itu ya, di YouTube yang lama-lama gitu, ada yang berseliweran ceramah saya, kemudian saya dengarkan, terus saya ngomong, saya ngomong sopo kuwi? Siapa itu yang bicara? Oh ternyata yang ngomong saya sendiri. Ala ilmu nur, ilmu ini cahaya. Jadi ada orang-orang yang hatinya memang dikasih cahaya sama Allah Ta'ala. Begitu hatinya dikasih cahaya, maka cahaya itu akan kelihatan di fisiknya. Gini, enggak usah permisalan yang aduh-aduh. Mohon maaf ya Mas ya, bukan maksud saya merendahkan atau menghina siapapun, tapi kita sadar diri ya. Wajah kita ini kira-kira apa glowing bener toh? Enggak ya, enggak glowing ya, biasa-biasa aja, betul. Tapi kalau kena sorot lampu yang bagus jadinya apa? Jadi glowing. Jadi yang buat glowing tadi apa? Sorot lampu, betul. Saya kok jadi kelihatan, wah Habib Novel ganteng, jangan salah. Aslinya ki jerawat tok iki. Cedak ono jerawat. Makanya bagian syuting saya bilang, jangan terlampau ditampakkan jerawat saya dan jangan terlampau dihilangkan. Ketuan palsu nih nanti. Ojo asli banget, ojo palsu banget. Khairul umur aswatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah saja. Itu kadang-kadang kan mbak-mbak itu kalau pakai aplikasi di handphone, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, jadi palsunya luar biasa. Ambil aplikasi yang tengah-tengah, sedang-sedang, enggak terlampau palsu, enggak terlampau asli, biar selalu jadi misteri. Sebetulnya seperti apa tuh itu? Kayaknya kayak asli, tapi cocok palsu ya. Jadi misteri. Tapi kalau palsu, tahu langsung kan ya. Terlampau apa namanya? Ya lebih gitu aplikasinya itu, dipakainya sama dia. Nah, sholat lampu ini ke wajah kita, ya membuat kita berubah. Baru kena sorot lampu wajah kita berubah. Lah kalau sorotnya hati, kira-kira wajahnya berubah enggak? Berubah. Makanya orang yang punya ilmu itu pasti bisa dibedakan dengan orang yang enggak punya ilmu. Kalau mau bedakan orang ini punya ilmu atau enggak punya ilmu, jangan lihat hafalannya, jangan lihat pahamnya tentang ayat Quran, hadis Nabi. Tontonan saya nomor 1, nurnya ada enggak? Nomor 1 itu nurnya ada enggak? Kalau nurnya ada, alhamdulillah, ini ada cahayanya ini. Makanya orang dulu itu Masya Allah, kalau ketemu kiai-kiai dulu ya, orang-orang sepuh dulu, Masya Allah, sampai sekarang kita lihat fotonya saja seneng. Betul ya? Lihat fotonya atau seneng. Nah sementara kita nyawang fotonya dewe kewelek men ya. Lihat foto kita sendiri aja kita, jijik gitu ya. Padahal itu foto kita sendiri. Ini fotonya orang-orang soleh yang terdahulu, walaupun sudah tua, rentan, kakek-kakek ya. Dilihat itu kok nyetrum ke hati. Ada nur, ada cahaya. Nah ini ilmu. Ilmu cahaya yang masuk dalam hati. Innal ilma nur. Ilmu itu cahaya. Sementara cahaya itu kalau masuk dalam hati, ciri-cirinya apa? Insyarahallahu sadr wan fasah. Ya wan fasah. Kalau cahaya itu masuk ke dalam hati, jadi lapang terus luas. Lapang terus luas. Pertanyaan saya, selama ini kita belajar ayat, hadits, ucapan ulama, berbagai hikmah, hatimu tambah nyesek apa tambah jembar? Hatimu tambah sempit atau tambah luas? Gampang, kalau kamu dicaci balas 20 cacian berarti tambah sempit. Jangan ngomong, wah no Habib lapang, adem, Pak Ido pisan bengak-bengok kok adem. Dicaci maki sekali, balasnya puluhan kali kok bilang adem. Hati yang lapang itu lapang, luas. Tahu laut, luas, digerot.
jok model apapun ya nyantai laut. Tapi coba bak kecil, dikasih tinja satu ember gitu, bingung ya. Nah ini hati kita ini kalau sempit, kasih kotoran sedikit ya budek langsung kroso. Tapi kalau hati kita ini luas, kotoran masuk hilang dewe. Kotoran masuk hilang sendiri. Najis itu kalau masuk ke laut jadi suci enggak? Lautnya tetap suci, najisnya ya najis. Lautnya tetap suci, enggak terpengaruh oleh najis-najis yang masuk. Kenapa? Lautnya terlampau luas. Nah hati kita ini kalau jembar luas, dicaci, dimaki, dihina, dielek-elek, difitnah, jembar. Bu, untuk suamimu hatimu seluas samudera atau sesempit kolam ikan? Ibu, bu, untuk suamimu hatimu seluas samudera atau sempit kolam ikan? Seluas samudera, ngakunya. Habis itu WA Habib Novel, Habib nggak tahu apa yang saya rasakan. Sebetulnya hati saya luas, tapi nyat bojoku ki ruwet, Bib. Susah. Habib nggak tahu apa yang saya rasakan. Ya memang saya nggak mau ngerasain yang kamu rasakan. Oh nggak enak kau suruh ngerasakan. Kalau yang enak-enak mari di-share, yang nggak enak jangan di-share. Alhamdulillah hujan ya. Seger. Tadi kan pada walaupun kipas angin bergerak, tapi rasa sumuk ya. Ya hujannya tuh turun. Alhamdulillah. Lanjut dikit lagi boleh? Saya udah bicara 45 menit kurang lebih. Betul Soteis? 45 menit. Habib kok tahu bicara 45 menit? Perasaan saya mengatakan seperti itu. Kok bisa pakai perasaan? Ya karena udah sering syuting, jadi kurang luweh. Nek wis rodok kemeringet ki 40 menit. Kalau udah mulai berkeringat di belakang sini, oh ini berarti kurang lebih sekitar 40 menit ke atas. 50 menit. Oh 50 menit saya bicara. Jadi ilmu itu cirinya kalau masuk ke hati, hatinya langsung jadi lapang. Hati lapang itu ciri-cirinya apa? Bisa menerima semua cacian, makian yang gak enak itu bisa diterima dan gak dilepehkan ke orang lain. Wana wong iso nerima, oh saya bisa Beb, terima, baru kita muntahki. Ini podo wae. Ini bisa menerima, kemudian bisa mencairkan itu ya, gak terpengaruh. Ini hatinya orang-orang yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala memberi kita hati yang seperti itu. Amin. Jembar, padang ya, terang benderang hatinya. Nah ini ilmu. Nah orang yang punya ilmu tadi bisa nyaksikan. Makanya orang yang punya ilmu kalau dicaci, dimaki, dihina pribadinya ya. Bukan tentang agama Allah, tentang dirinya sendiri ya. Dicaci, dimaki, dihina. Ya seperti kita kalau jadi WNI, kemudian negara kita dicaci, dimaki, dihina ya kita marah, bela negara. Agama kita dicaci, dimaki, dihina, kita marah, kita membela agama. Tapi kalau diri kita dicaci, dimaki, dihina, jangan ngomong aku marah, bela diri, ojo. Kalau terhadap diri sendiri, diri kita dicaci, dimaki, dihina, kita harus bisa jadi laut. Ya jadilah laut, luas. Nah, ini orang yang punya ilmu, begitu dia dicaci, dimaki, dihina, dia bisa lihat. Apa ya maksudnya Allah kok mengizinkan orang ini mencaci maki saya? Orang ini mencaci maki saya atas izin Allah. Apa tujuannya Allah mengizinkan dia mencaci maki saya? Oh, Allah mau mengampuni dosa-dosa saya yang saya enggak sadari. Oh, Allah pengen saya introspeksi, setiap ucapannya ada yang benar enggak? Jangan-jangan ucapan cacian makiannya betul-betul ada yang benar mengena buat saya. Kadang-kadang kita itu ya rodok sombong ya. Dicaci, dimaki, dihina. Padahal ya ono sifat kuwi. Dasar orang gak becus. Bisanya cuma ngomong, gak bisa ngamalin. Ngamuk. Padahal ya bener gak tau ngamal. Bisa cuma ngomong. Kita harus lihat, ini kenapa orang ini diizinkan Allah mencaci kita, maki kita, hina kita. Nasallahu alaihi wa na'udzubillah min dzalik. Ada apa itu? Oh cek, tadi saya subuh telat. Subuh telat. Makanya orang-orang soleh itu kalau dicaci, dimaki, dihina itu menikmati. Muga-muga dosa kunte. Ya. Terus doanya bagus. Kalau kita kan enggak. Ya alhamdulillah dosa kunte, dosanya dia nambah.
Kalau kita kan begitu, ya masih ada dendam di antara kita. Dosaku habis, alhamdulillah. Oh, dosanya dia nambah. Itu kita. Orang-orang soleh enggak. Dosaku habis karena dia. Masa aku doakan dia masuk neraka? Enggak mungkin. Ya kan kita ingat masih satu orang soleh, Ibrahim bin Adham yang dipukul kepalanya sampai berdarah. Dipukul kepalanya sampai berdarah. Kemudian yang mukul itu baru tahu kalau itu seorang ulama besar. Akhirnya minta maaf, maafkan saya. Ya maafkan saya. Ulamanya mengatakan, kalau kamu bukan saya maafkan. Terus gimana? Udah tak doain masuk surga. Di atasnya maaf, saya doakan masuk surga. Kaget tadi yang mukul. Loh kok bisa? Saya tadi mukul Anda, waktu saya pukul Anda doakan saya masuk surga. Iya. Lah kok bisa begitu bagaimana? Lah gara-gara Anda tadi saya punya kesempatan untuk sabar. Saya mau praktek sabar belum ada partnernya. Mau praktek sabar belum ada partnernya. Tadi waktu Anda pukul saya bisa praktek sabar. Sementara Nabi bersabda wasobru thawabul jannah. Orang sabar itu nanti dikasih balasan minimal, keadilannya, balasannya adalah surga. Jadi gara-gara kamu pukul saya bisa sabar, kemudian saya dapat surga. Masa saya balas kamu neraka? Enggak mungkin. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah saya masuk surga gara-gara dia. Tolong masukkan dia juga ke surga. Elok tenang. Masya Allah. Mirip jenengan? Mirip kita. Nah ikhwani rahimakumullah. Nah, ini yang bisa begini nih, orang yang punya ilmu. Betul-betul menyaksikan la ilaha illallah. Jadi bukan cuma kalimat aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu bagus. La ilaha illallah bagus, banyak diucapkan nanti bisa jadi sesuatu dalam hati, bisa bercahaya hatinya. Tapi orang yang punya ilmu bukan sekedar di mulut. Sampai lihat batu tahu, oh batu ini lagi ngucap la ilaha illallah. Lihat air paham, air ini lagi ngucap la ilaha illallah. Coba jelaskan, lihat hujan langsung la ilaha illallah, ayo terang no. Gimana? Praktek, tadi hujan toh ya? Hujan, betul? Nah coba kamu datangkan hujan, bisa enggak? Sudah kamu sakti tingkat tinggi, tapi pasti ya jam sekian, detik sekian akan turun hujan. Jumlah air yang turun sekian, ya tetesan pertama jatuh di tanah yang ini, tetesan terakhir jatuh di tanah yang ini. Sopo sing iso? Ayo, sopo sing iso? Gak ada. Siapa yang bisa? Cuman satu. Siapa? Allah. Allah saja yang bisa nurunkan hujan, Allah yang bisa berhentiin hujan. Tuh, datang lagi hujannya. Tadi udah mandek, betul kan ya? Tuh, sekarang datang lagi. Allah yang nurunin, Allah yang berhentiin. Allah yang ngatur kapasitasnya berapa. Dan luar biasanya Allah subhanallah, la ilaha illallah. Allah enggak pernah ngizinkan satu air pergi dari bumi. Gak boleh air pergi dari bumi. Air tugasmu di bumi ya. Kamu gak boleh pergi dari bumi. Ya Allah saya mau pergi ke planet Mars. Gak boleh. Kecuali kalau dibawa manusia. Manusia kalau bawa air ke planet Mars butuh kendaraan gedean seberapa itu? Wah bote pol. Pesawatnya nanti capek bawa air tok. Betul kan? Makanya kan para peneliti cari mana kira-kira planet yang ada airnya. Planet yang ada airnya. Karena syarat hidup buat manusia harus ada air. Kalau batu enggak butuh air, manusia butuh air. Subhanallah air ini naik ke langit. Sama langit di stop, mandek. Berhenti di sini kamu. Dibekukan sama langit. Kemudian angin datang, sama angin dikirim. Kamu enggak pantas turun di sini. Kamu turunnya di Pasar Kliwon. Dibawa ini air yang di langit itu ya, lewat Sukoharjo enggak turun. Ya, misal nih ya, lewat The Park enggak turun. Lewat Pasar Gading enggak turun. Lewat Majlis Ar-Raudhah kata Allah Ta'ala, turun di situ. Turun dia. Turunnya jumlahnya segini, siapa yang bisa ngatur? Allah, la ilaha illallah. Jadi kalau udah tahu begitu kira-kira tenang enggak? Tenang, kenapa? Karena Maharaja itu cuma Allah, enggak ada yang lain. La ilaha illallah. La yadur wa la yanfa, enggak ada manusia makhluk yang bisa memberikan bahaya, enggak ada makhluk yang bisa memberikan manfaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah tahu begitu, jadi paling enak kenal siapa?
kenal Allah. Pilih mana? Kenal Ustadz Iis atau kenal Habib Novel? Untuk Majelis Ar-Raudhah loh ya. Pilih kenal Ustadz Iis atau Habib Novel? Ya, kalau kenal Ustadz Iis diajak zikiran wiritan tok. Ya, kenal bagian dapur plus diajak makan. Betul kan ya? Kenal Habib Novel, diajak makan, diajak zikir, diajak wirid, diajak macam-macam yang banyak. Ngobrol, ini dan lain sebagainya. Pilih mana? Kenal yang bawa rezeki atau yang ngasih rezeki? Kenal kurir atau yang punya gudang? Pilih kenal kurirnya atau yang punya gudang? Yang punya gudang, tapi jangan lupa kalau mau kenal yang punya gudang, kenal kurirnya dulu. Mau kenal Allah, kenal ulul ilm. Mau kenal Allah, kenal yang punya ilmu, yang bawa ilmu ini kamu kenali. Kalau udah kenal yang bawa ilmu, nanti yang bawa ilmu akan kenalin kamu ke Allah. Kalau udah kenal Ustadz Is, nanti Ustadz Is akan ngomong, Habib ini fulan, dikenalkan ke saya. Kalau kita kenal wali-wali Allah akan mengatakan, ya Allah ini hambamu fulan ya Rabb. Kemudian kita dikenalkan, tuh loh Allah tuh begitu, Allah tuh begitu, Allah tuh begitu. Maka hati kita jadi semakin adem, semakin ayem, hidupnya semakin enak. Alhamdulillah.